Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam sekolah minggu hari ini. Hari ini adalah pelajaran ke-13, pelajaran terakhir dalam buku yang berjudul Dewasa dalam Kristus. Hari ini kita mau belajar tentang hidup produktif dalam menanti kedatangan Tuhan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 15. Begini bunyinya. Berdoa dan bekerja. Selanjutnya saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Dan supaya kami terlepas dari para pengacau dan orang-orang jahat, sebab bukan semua orang beroleh iman. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Dan kami percaya dalam Tuhan bahwa apa yang kami pesankan kepadamu, kamu lakukan dan akan kamu lakukan. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu, dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dengan berjerih payah siang, malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Kami katakan ini karena kami dengar bahwa ada orang yang tidak tertib hidupnya dan tidak bekerja, melainkan sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. Dan kamu saudara-saudara, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Baik, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Tuhan, kini dan untuk selamanya. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Kami mohon untuk pimpinan dan hikmat yang berasal padamu, sehingga kami mengerti akan firman yang disampaikan ya Tuhan, dan terlebih-lebih Roh Kudus-Mu yang terus membukakan pintu hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, hanya ke dalam tangan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pelajaran hari ini adalah hidup produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan. Artinya, hidup kita harus berjalan produktif. Tidak hanya diam menunggu kedatangan Tuhan Yesus, tapi kita harus produktif. Minggu ini kita akan mempelajari bagian yang terpenting untuk menutup kuartal kali ini, menutup pelajaran kali ini ya. Kita akan mempelajari tentang bagaimana sikap kita sebagai orang percaya yang hidup di era globalisasi sekarang ini ya. Apa dan bagaimana sikap kita. Ada 3 bagian penting yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu setia dalam kasih. 2 Tesalonika 3 ayat 1 sampai 6. Di sini dijabarkan kita harus setia dalam kasih. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang setia. Pada saat manusia jatuh ke dalam dosa, Tuhan Yesus sangat mengasihi manusia. Dan Tuhan Yesus sangat setia dengan kasih-Nya. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk menebus dosa kita, untuk memperbaiki hubungan yang sudah retak. Tuhan Yesus rela mati
disalibkan, dan pada hari ketiga bangkit. Dan Kamis kemarin kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus setia. Itu sebabnya kita juga harus setia dalam kasih, mengasihi sesama kita, mengasihi saudara kita, bahkan mengasihi orang yang membenci kita. Tuhan Yesus setia dalam kasih. Orang percaya yang setia dalam kasih akan melakukan hal ini. Yang pertama, terus berusaha agar firman Tuhan senantiasa beroleh kemajuan dalam pemberitaan. 2 Tesalonika 3 ayat 1. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah untuk kami, supaya firman Tuhan beroleh kemajuan dan dimuliakan, sama seperti yang telah terjadi di antara kamu. Di sini katakan berdoalah, ya, supaya firman Tuhan terus senantiasa beroleh kemajuan dalam pemberitaan. Ini yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan Injil dengan cara-cara milenial dan menarik, seperti kaum muda saat ini ya, banyak sosial media yang bisa kita pergunakan untuk memberitakan firman Tuhan, baik di Facebook, Instagram, atau sosial media apapun yang kita miliki, kita bisa pergunakan untuk memberitakan kasih Tuhan bagi orang-orang yang belum percaya. Yang kedua, meyakini janji pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan pribadi, berkeluarga, bergereja, dan masyarakat. 2 Tesalonika 3 ayat 2. Ya. Orang percaya juga memiliki tanggung jawab untuk mendoakan bangsa dan negara. Ya, mendoakan kesejahteraan yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Kehadiran anak-anak Tuhan harusnya membawa dampak positif bagi lingkungan. Ya, harus memiliki dampak positif bagi tetangga kita, kiri kanan. Kita harus memiliki dampak positif, sehingga orang-orang melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, sehingga mereka merasakan kasih melalui diri kita. Dan ketiga, tetap tabah dan setia menghadapi persoalan yang datang dengan kekuatan Tuhan. Dalam 2 Tesalonika 3 ayat 3. Di sini dikatakan, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. Jadi kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir. Kita harus tetap tabah dan setia menghadapi persoalan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus berjanji, Ia akan menguatkan hati kita melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Yang keempat, mengimani apa yang Tuhan percayakan dalam kasih Allah. 2 Tesalonika 3 ayat 4 sampai ke 5. Ya, firman Tuhan mengingatkan bahwa waktu-waktu menjelang akhir zaman ini adalah waktu yang jahat. Waktu karena iblis yang ingin menguasai dunia. Banyak orang yang egois. Manusia ingin menguasai dunia. Oleh karena itu, orang percaya harus tetap mengutamakan imannya di atas anugerah Tuhan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dan yang kelima, menjauhkan diri dari orang-orang yang memiliki pekerjaan yang tidak benar. 2 Tesalonika 3 ayat 6. Di sini dikatakan, tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Ya, kita harus menjauhkan diri. Kalau kita tidak kuat, lebih baik kita menjauhkan diri dari teman-teman yang bisa merusak iman kita. Ya, pekerjaan yang bisa merusak iman kita. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Apakah maknanya? Ya, dalam kitab ini Rasul Paulus berpesan agar iman dan ajaran keselamatan yang sudah diterima tidak dicemari dengan ajaran dunia yang menyesatkan. Jadi lebih baik kita menghindar pergaulan yang rusak.
pergaulan yang buruk yang dapat merusak kebiasaan baik kita. Yang tadi setia dalam kasih. Yang kedua ini kita belajar tentang hidup dalam keteladanan, seperti Tuhan Yesus adalah teladan bagi kita. Ya, Tuhan Yesus telah meninggalkan teladan bagi orang percaya. Teladan apa saja sih yang Tuhan Yesus berikan? Ya, teladan penderitaan karena kematian, ya, penyiksaan, teladan dalam mengampuni, teladan dalam kerendahan hati, teladan dalam kemurahan hati. Banyak teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Ya, kita pun sebagai orang percaya harus menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling kita. Tidak perlu jauh-jauh, mungkin untuk adik kita bisa menjadi teladan. Kalau kita bekerja bagi teman-teman kita bisa menjadi teladan di saat kita bekerja dengan baik, datang tidak terlambat, tutur kata kita yang baik, kita suka menolong. Itu akan menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling kita. Kalau belajar dengan baik, ya, kita harus menjadi teladan bagi orang-orang sekeliling kita. Bahkan kita pun bisa menjadi teladan bagi orang tua kita. Teladan dalam hal apa? Teladan dalam hal berdoa, membaca firman Tuhan. Kita bisa menjadi teladan bagi mereka. Kalau kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, kita rajin beribadah, bisa mengajak mereka. Itu adalah suatu teladan. Dan yang ketiga, jangan jemu berbuat baik. 2 Tesalonika 3 ayat 13-15. Kita tidak boleh jemu-jemu berbuat baik. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai, dan jika tidak menjadi lemah. Apa saja perbuatan baik supaya iman kita bertumbuh? Ada 3 di sini ya, disebutkan ada 3. Yang pertama, perbuatan baik melalui pemberian. Firman Allah mengingatkan untuk senantiasa berbuat baik dengan memberi bantuan. Akhir-akhir ini banyak bencana alam yang terjadi. Kita bisa memberi bantuan bagi mereka, baik bantuan dalam doa atau bantuan dalam dana. Kalau kita bisa membantu mereka, ya, tidak perlu jauh-jauh juga. Kita bisa menolong tetangga kita kalau kita melihat tetangga kita sedang kesulitan. Yang kedua, berbuat baik melalui perkataan-perkataan yang penuh berkat. Kita sebagai anak Tuhan harus mengeluarkan kata-kata, yaitu kata-kata yang penuh berkat, bukan kata-kata yang mengutuk, bukan kata-kata yang menyakiti orang lain, tapi kata-kata yang penuh berkat, sehingga orang pun melihat bahwa mereka bisa melihat kasih Kristus melalui kita. Setiap perkataan harus bisa memberikan kesaksian dan menjadi berkat bagi orang lain. Kata-kata kita jangan menjadi kata-kata yang kosong, yang tidak bermakna, tapi menjadi kata-kata yang bermanfaat, yang bisa menguatkan orang lain. Dan yang ketiga itu perbuatan baik melalui kesaksian. Kita bisa menjadi kesaksian, menjadi saksi hidup bagi orang lain. Yesus memberikan tugas kepada semua orang percaya untuk menjadi garam dan terang dunia. Menjadi terang dunia dengan perbuatan-perbuatan baik sehingga orang memuliakan Tuhan. Diperlukan pengajaran khusus agar orang Kristen menjadi jemaat yang tahu berbuat baik dan tidak bosan, tidak lelah, tidak jemu-jemu, ya, melalui perkataan, melalui pemberian kita, melalui kesaksian kita untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan Yesus. Kesimpulannya, orang percaya harus dapat hidup produktif menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali, dengan kesetiaan dalam kasih dan teladan hidup. Perbuatan baik orang percaya melalui pemberian, perkataan berkat, dan kesaksian-kesaksian. Sebagai penutup akan saya bacakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 11. Ini ayat 6 sampai 11. Ini tentang
Yesus terangkat ke surga. Ya, saya akan bacakan tentang ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia ke surga." Di sini katakan, kenapa mereka melihat ke atas sedangkan Tuhan Yesus sudah naik ke surga? Tugas kita hari ini, saat ini adalah memberitakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang belum percaya. Kita harus menjadi saksi, mulai dari Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung dunia. Artinya, keluarga terdekat kita dulu, teman-teman kita, saudara-saudara kita, sampai kepada mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah tugas kita saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus. Jadi, itu artinya kita produktif sampai kedatangan Tuhan Yesus. Ayat hafalannya dalam Pengkhotbah 9 ayat 10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Jadi, segala apa yang kita jumpai, ya, kita bisa bersaksi melalui sosial media, ya, kita bisa bersaksi dengan perkataan kita, perbuatan kita yang baik. Ayo mari kita lakukan saat ini, sehingga kita produktif dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman yang kami dengar saat ini. Ajari kami untuk hidup produktif sampai kedatangan Tuhan Yesus melalui doa-doa kami, dalam kami membaca firman Tuhan, dalam kami rajin beribadah, dan dalam pelayanan kami Tuhan. Biarlah anak-anak muda ini, mereka produktif, mengembangkan talenta mereka, apa yang mereka miliki untuk pekerjaan Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, ajari kami untuk terus memegang teguh iman kami setia sampai kedatangan Tuhan Yesus kembali. Tuhan Yesus berkati sekolah minggu mulai dari kelas kecil sampai kelas dewasa. Tuhan Yesus juga memberkati guru-guru sekolah minggu. Terima kasih, kami menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.